Di kampus-kampus juga banyak yang menganggap bahwa menjadi muslimah itu adalah sebuah keterbatasan bagi mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Spark Syiar Podcast Aktual Remaja Kreatif. Sebuah ruang ngobrol seru dari LDK Syahid FITK, tepatnya Divisi Syiar, tempat kita bahas isu-isu yang dekat banget sama kehidupan mahasiswa muslim masa kini. Dengan saya, Kurota Yuning Tias, dan hari ini kita tepat pada episode perdana. Oke teman-teman, jadi di Spark ini kita nggak cuma dengerin ceramah, tapi kita juga diskusi, kita sharing, dan kita bakal jujur-jujuran nih tentang kehidupan mahasiswa dan tren-tren apa aja yang ada, atau tentang isu-isu apa aja yang kemungkinan nantinya bisa menjadi acuan atau contoh untuk teman-teman kan. Jadi kita pastikan kalian sudah siap karena obrolan kali ini mungkin sangat berdaging untuk kehidupan kalian. Jadi so stay tune, jangan lupa dipakai earphone-nya kalau misalkan kalian lagi di luar dan dengarkan secara seksama. Oke teman-teman, kali ini nih kita emang topiknya nggak main-main nih teman-teman. Siapa yang bisa nebak? Topik kita kali ini adalah POV. Jadi mahasiswa muslim di tengah tren kampus, enak atau justru berat? Teman-teman semua, kita tahu kalau misalkan kehidupan kampus itu penuh warna, banyak banget nih warnanya. Ada tren, ada tekanan sosial, ada ekspektasi lingkungan, ada juga mungkin ekspektasi orang tua mungkin ya. Dan di tengah itu semua kita juga harus tetap bisa menjaga identitas kita sebagai seorang muslim nih. Waduh, sebenarnya bukan berat, tapi memang harus kita jalani karena kita punya aturan di dalam sebuah Islam itu ya. Maka dari itu saat ini kita kedatangan seorang bintang tamu teman-teman yang keren banget karena beliau punya banyak pengalaman, punya perspektif yang menarik soal ini nih. Oke, langsung aja kita perkenalkan narasumber kita kali ini, Kak Adila Syarfina. Beri tepuk tangan. Udah. Ya, oke. Biasa kali ya. Ya. Good. Oke, teman-teman kayaknya seru banget tahu hari ini kita bisa ngobrol bareng sama Kak Adila ya hari ini. Aku panggilnya Kak Adila atau Kak Vina ya enaknya? Terserah. Kak Adila kali ya, akrab disapa sama adik-adik di LDK. Adik-adik. Oke. Mungkin Kak, boleh nggak sih Kakak ceritakan sedikit pengalaman Kakak pertama kali gimana sih rasanya benturan antara Kakak nih sebagai muslimah dan kampus kita nih tren-trennya yang ada aja. Oke. Aduh, aku sebelumnya mau ngomong makasih banyak udah diundang di acara yang Masya Allah ini, yang penuh dengan keberkahan ini ya. Masya Allah, amin. Apalagi ada Tata di sini teman-teman, ya Allah. Nah, oke, tadi pertanyaannya apa nih ya? Kalau boleh jujur, kita kan susah banget yang namanya tawazun, seimbang antara dunia sama akhirat itu sulit banget kalau kita nggak bisa ngambil titik garis tengahnya. Iya benar-benar. Kita. Jadi apalagi kalau kita sebagai mahasiswa yang dinamika kampus tuh banyak banget trennya. Ya betul. Nah, jujur aja di organisasi, di LDK, terus di kampus-kampus juga banyak yang menganggap bahwa menjadi muslimah itu adalah sebuah keterbatasan bagi mereka. Benar. Mereka kurang bisa menjadi kurang bisa mengeksplor gimana sih sebenarnya seorang muslimah itu. Benar. Ya. Betul banget. Tapi kalau kita tarik garis besar lagi, itu bukan sebuah penghalang bagi kita. Itu adalah sebuah privilege ke kita. Jujur kalau aku jadi muslimah, aku banyak banget dapat kemudahan dari teman-teman. Yang kalau misalnya kita lagi berkelompok nih ya, terus di sini sisanya di sini deh. Ini kursi cowok, cewek, cowok. Terus nanti cowoknya ini kayak gini,
Dila jangan di situ, dia nggak nyaman, geser aja. Itu kayak mereka udah langsung peka gitu loh sama aku, udah Iya. kayak ya Allah, ini udah langsung dikasih kemudahan gitu untuk di barrier itu, udah langsung dilindungin gitu loh sama mereka, padahal aku nggak minta. Mereka udah paham ya jadinya. Betul. Jangan Kak Dila nih kurang suka kalau ada di sini Iya, gitu. benar. Jadi akan kesebelahkan tempat duduknya. Iya, Oh my god, seru banget ya. seru banget kan, sangat-sangat aku merasa dihormati sih sebagai perempuan di situ. Ih, keren. Berarti teman-teman Kak Dila keren banget nih bisa memprotek Kak Dila sebagai seorang muslimah agar menjadi muslimah yang utuh. Oke, mungkin tanpa berbuang waktu ya Kak, kita bakal masuk nih teman-teman ke sesi utama. Oke, jadi pada sesi kali ini aku punya nih beberapa pertanyaan mungkin yang bisa membuka obrolan kita lebih dalam, biar teman-teman di rumah atau dimanapun kalian berada bisa tahu nih Kak Dila nih punya perspektif apa sih tentang muslim atau muslimah. Gimana Kak? Udah siap belum Kak? Insya Allah siap. Oke, sekarang kita lanjut nih teman-teman. Kebetulan pertanyaanku memang yang berkecimpungan sama kita-kita seorang muslimah nih. Yang pertama mungkin menurut Kak Dila sendiri realita kehidupan mahasiswa muslim di tengah tren dan dinamika pergaulan di lingkungan kampus ini tuh gimana sih? Adakah yang menurut Kak Dila tuh berlebihan atau justru ada beberapa yang memang ternyata ini harusnya diikutin? Oh, oke. Kalau kita ngomong dunia kampus, itu tuh mirip kayak miniatur kecil dunia. Iya, Yang penuh warna, yang penuh pemikiran, yang penuh banyak aliran-aliran yang masuk sama kita. Nah, jujur aja, kalau kita kebanyakan mahasiswa sekarang itu, dia itu jadi mahasiswa yang mengalir aja. Ya enggak sih? Iya, dia nggak ikut kesana Dia nggak kemari. ikut kemari, dia mengalir aja. Ya udah, kalau arusnya ke kanan ya ke kanan, arusnya ke kiri ya ke kiri gitu. Oke teman-teman, kali ini kita bakal masuk ke sesi pertanyaan inti. Kak Dila, menurut Kak Dila nih gimana sih realita kehidupan mahasiswa muslim di tengah berbagai banyaknya tren dan juga dinamika ya? Apakah menurut Kak Dila sepertinya tren ini nih berlebihan atau kayaknya tren ini bisa kita ikuti bareng-bareng? Gimana nih Kak? Oke, pertama itu pertanyaan yang bagus ya teman-teman. Afan ya, kalau boleh jujur, kalau kita ngomong tentang realita, kita ngomong tentang dinamika kita sebagai mahasiswa. Yang pertama, ada mahasiswa yang cuman datangnya itu mengalir aja. Dia sebagai mahasiswa yang mengalir aja, kayak a majority of maaf. Terus apalagi kalau kita bilang kampus itu adalah miniatur kecil dunia yang di situ ada penuh warna, penuh ideologi, penuh pemikiran dan lain sebagainya. Jadi jujur aja, kalau misalnya kita ngomong tentang realita di kampus, pasti ada yang tren itu berpengaruh banget ke kita tapi nggak ada manfaat apa-apa. Oh benar, banyak. Nah, banyak banget kan sekarang. Banyak sekali. Tren apa yang misalnya sedikit, atau tren itu bisa dibilang FOMO, Iya. dikit-dikit FOMO tapi tidak ada perubahan dalam hidup dia. Apalagi Ketinggalan sih lebih kok ke situ ketinggalan ya. sih, kena maaf ya. Ini bisa di bisa Nah, orang-orang yang FOMO itu orang-orang yang belum punya tahu di mana arah dia itu, arus dia itu, dia nggak tahu dia mau kemana, gitu. Jadi FOMO itu bagus, FOMO itu baik, FOMO itu nggak ada yang salah di dalamnya, asal ada tujuan yang kita gapai di FOMO itu. Kayak tadi pertanyaannya, ada nggak sih tren yang baik atau tren ini malah meninggalkan kita, membuat keluar kita dari arus kebaikan tadi. Nah, iya, itu dia tadi. FOMO itu ada baiknya, ada buruknya juga. Tergantung kita menempatkannya di mana. Gitu. Jadi emang kita nih sebagai mahasiswa berarti memang harus yang namanya punya pendirian agar tidak terbawa ke sana kemari. Betul Kak? banget, Oke. betul banget. Teman-teman, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Kak Dila, banyak banget yang menganggap bahwa menjadi anak dakwah itu membatasi pergaulan. Menurut kakak sendiri, apakah tanggapan tersebut benar?
Atau sebenarnya cuma stigma orang-orang aja yang berkembangnya hanya di lingkungan kampus nih? Gimana nih Kak Dila? Oke, Masya Allah pertanyaannya krusial banget ya, Iya. daging banget. Oke, mari kita bedah secara objektif. Pertama, kita jawab apakah itu stigma? Jawabannya adalah itu adalah stigma yang sayangnya diciptakan oleh orang-orang yang diperparah sama keadaan yang ada di lapangan. Contohnya, ada dari faktor luar. Faktor luar itu eksternal ya, yang bukan di organisasi kita sendiri. Terus ada faktor internal. Faktor yang memang disitulah orang-orang kita yang tahu gimana targetnya, yang tahu gimana permasalahannya gitu. Kenapa coba disebut stigma? Kenapa tuh Kak? Karena seringkali kita itu di kampus diberikan permasalahan-permasalahan yang fluktuatif. Kok fluktuatif? Permasalahan yang eksklusif, permasalahan yang kaku, permasalahan yang begitu kita ikut ke gampang banget terbawa arus. Contoh nih, kamu kalau misalnya belum tahu gimana prinsip dan lain sebagainya, kamu pasti ketika ikut nongkrong bakal ikut ke bawah arus dia kan, tanpa ada yang namanya barrier dari diri kamu sendiri gitu. Bener-bener berarti ini sama aja sih kayak kasus-kasus di sekitarku ya. Kebetulan aku kasih satu contoh seperti ada temanku yang memang mungkin belum punya pendirian kali ya, jadi mudah banget terbawa ke sana kemari. Ya kan gak sih Kak, kayak yang temen yang rokok dia ikut ngerokok kayak gitu ya, harusnya dia nggak rokok kan. Betul. Bener-bener. Itu sebenarnya adalah pilihan kita tuh ada dua, atau pilihan orang-orang lain itu ada dua. Satu, dia merasa tidak enakan untuk menegurnya. Apakah kamu ridho? Apakah kamu bisa dengan lantang ngomong ini? Itu temannya lehernya kelihatan. Berani nggak? Enggak. Iya, Karena itu betul, satu, betul. dia terciptakan sama rasa tidak enaknya. Yang kedua, dia tidak peduli. Nah, itu Bener-bener. sayangnya. Biasanya udah don't care banget nih ya. Ya, makanya jadilah orang yang ketiga, yaitu orang-orang yang teguh sama pendiriannya sendiri. Dia menjadikan syariat itu bukan batasan. Dia bukan menjadikan syariat sebagai penghalang dia, tapi syariat adalah sebagai dia pedoman dalam kehidupannya. Waduh, Masya Allah, keren banget nih teman-teman. Lanjut gak nih teman-teman? Oke. Pertanyaan berikutnya nih teman-teman. Apakah seorang mahasiswa atau mahasiswi muslim-muslimah tetap bisa berteman dengan siapa saja di kampus tanpa harus kehilangan pendirian atau prinsip yang dia pegang? Menurut Kak Dila, bisa gak sih? Bisa banget. Jawabannya adalah bisa banget. Dakwah ya, kita ngomong dakwah deh. Dakwah itu adalah kebutuhan kita sebagai seorang muslim. Kan kata Allah nih di sini di surah Ali Imran ayat 104. 104 wa takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita di situ tuh disuruh sama Allah untuk 104 menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Berarti di situ ada peran dakwah dong di situ. Betul. Ada peran yang dimana benar-benar kekangin kita supaya kita di situ. Dakwah itu kalau dari segi pergaulan seperti ikan yang di laut dan seperti matahari yang menyinari bumi. Gimana coba? Seperti ikan yang di laut. Ikan yang di laut itu adalah dia hidup di air asin. Tapi ketika dia masak dagingnya nggak ikutan asin. Istilahnya apa? Ketika dia bergaul, ketika dia bersama dengan teman-temannya yang memang bukan seperti diri dia, Iya betul. dia nggak ikut merasakan keasinan itu. Dia tetap jadi diri dia sendiri. Dia tetap manis teman-teman di lingkungan yang asin berarti. Benar, seperti itu. Seperti ikan yang ada di air laut. Dan kalau kita bahas seperti matahari yang menyinari bumi, matahari itu tidak pernah memilih dia akan menyinari bunga yang mana. Dia nggak akan pernah memilih menyinari bunga yang manis, bunga yang indah, bunga yang jelek, atau dia tidak akan memilih akan menyinari sampah-sampah yang ada di sana. Dia tetap memberikannya. Makanya itu dakwah itu tidak menilai, memandang bulu. Dakwah itu keseluruhan. Wah, keren banget nih. Seperti Kira-kira itu.
perspektif kayak gini bisa kita dapetin di mana lagi nih teman-teman, ya nggak sih? Mungkin kalau misalkan Kadila sendiri pernah ya mungkin merasakan kayak kok temanku mulai seperti ini ya, udah ditegur kok gak mempan ya, pernah nggak sih Kak? Pernah kan, aku juga termasuk orang yang emang terbuka banget ya untuk siapapun gitu. Gini, aku berteman itu dua pertemanan aku tuh ada dua. Satu pertemanan muamalah, satu pertemanan yang benar-benar aku jadikan sandaran. Pertemanan muamalah itu gimana? Pertemanan yang di situ adalah kerja kelompok, bisnis, apa lagi ya, belajar, terus berorganisasi. Itu termasuk teman-teman yang aku lakukan, aku jadikan sebagai muamalahku. Dan teman-teman yang kedua adalah teman-teman yang aku jadikan sandaran ketika aku lemah iman, ketika aku sedang benar-benar futur. Maka di situ bisa kita koreksi teman-teman mana yang akan kita pilih. Kalau aku menjadi futur, maka ketika aku berteman sama yang ikutan futur, berarti aku ikutan futur. Jadi maka aku tuh termasuk orang yang cross check banget ketika memilih teman. Nah, tadi pertanyaannya tentang ada teman yang memang sulit ya menerima nasihat gitu. Iya benar-benar. Nah, kita balik lagi, kata Allah tuh, ud'u ila rabbika bil hikmah. Kita sampaikan kepada dia secara hikmah. Agar apa? Agar nasihat yang kita sampaikan ke dia itu sampai, dan kebaikan-kebaikan yang kita berikan kepada dia itu sampai. Meskipun wa mau'izatu hasanah, dengan cara yang hasan, dengan cara yang baik. Kalau misalnya cara itu tidak sampai juga ke dia, ya nggak apa-apa. Meskipun itu kita ada perdebatan di dalamnya, ya kita berdebat secara baik. Jangan malah menganggap sepihak kita adalah yang benar gitu. Gitu. Maaf ya, aku lagi pilek teman-teman. Oke. Dan tadi pertanyaannya, gimana kalau misalnya kita udah nyampaikan nasihat yang baik, tidak ada perdebatan dan lain sebagainya, tapi dia malah tidak menerima nasihat kita? Ya kita jangan marah. Setidaknya kita sudah menyampaikan. Karena Allah sendiri, Rasul aja sendiri ngasih nasihat, ngasih peluang surga kepada Abu Thalib, tapi dia tidak memilihnya. Kan itu balik lagi kan ke hidayah yang udah Allah berikan itu ke siapa aja. Yang penting ikhtiar kita tidak akan pernah hilang untuk terus mengingatkan dia ke arah kebaikan. Berarti kita jangan marah kalau misalkan ternyata nasihat kita terpental kembali entah kemana. Benar. Benar Kak? Oke. Mungkin kalau misalkan kita tadi Kadila sendiri sempat mention Kadila ini membagi dua pergaulannya. Ada pergaulan muamalah dan juga pergaulan yang dijadikan sandaran, teman-teman. Kalau menurut Kadila, kan kita nih hidup di kampus yang memang sebenarnya mulai menormalisasikan ya bermain dengan lawan jenis. Kayak adalah istilah yang namanya tos sebelum pulang atau tos. Ya tos dulu nih teman-teman. Tos sebelum pulang atau tos sebelum pindah, bahasa sarangnya geser ke tempat yang lain nih. Tapi dengan lawan jenis. Gimana sih sebenarnya Kadila harusnya kita nyikapinnya tuh gimana? Cara menanggapi mereka tuh seperti apa? Karena jujur aku sendiri yang sebenarnya memiliki pengetahuan tentang batasan kita sebagai seorang muslim, aku masih bingung gimana sih cara negurnya biar mereka tahu. Karena sesepele kita menegur teman-teman kita yang menggunakan kerudung tapi rambutnya kelihatan aja, mereka bilang alis juga rambut gitu teman-teman. Oh gitu. Oh iya, krusial banget sebenarnya. Banget. Gimana sih Kak menurut Kakak, kita nih gimana menyikapinya? Oke, menyikapinya. Pertama, ketika kita ingin menasihati orang dan ketika kita ingin melakukannya, kita harus yakin dulu kenapa kita melakukannya. Banyak orang yang kayak gini, aku nggak mau sentuhan sama laki-laki, tapi belum yakin
dia belum yakin sama tindakan yang bakal diambil. Istilahnya dia tidak punya prinsip gitu. Cara menyikapi orang-orang yang seperti itu adalah selemah-lemahnya kita menegur seseorang ya adalah fikolbila ya kan, Iya. menolaknya dari hati. Benar-benar. Ya istilahnya kita tidak akan pernah menyetujui apa yang dia lakukan gitu. Tapi kalau cara menyikapi orang-orang yang seperti itu, atau diri aku deh, menolak untuk bersalaman sama teman-teman atau Iya, bener-bener. sekedar touch itu, apalagi ke orang tua, sesepuh gitu ya. Kalau sesepuh itu kan kita ada rasa segan gitu ya, biar enggak salaman gitu. Cara aku tuh biasanya kayak gini, tangan itu ke sini, terus aku senyum, bapak gitu. Ini tuh bentuk internasional yang aku pelajarin, cara supaya jangan deket. Aku udah ngasih batas, nah dengan cara seperti ini. Oh, Gitu. jadi seperti ini Iya, teman-teman. bapak mari Oh, gitu. terbalik. Terbalik, Kak. Iya. Aku udah beda arti. Iya. Gitu. Terus cara aku ini lagi, mungkin karena dari pakaian aku udah termasuk pakaian yang lumayan tertutup ya, yang tertutup deh. Jadi teman-teman ikhwan itu langsung sadar gitu loh, jangan ganggu, dia nggak mau diganggu gitu. Sudah memiliki rasa segan, jadi untuk Iya. menghormati seperti Benar. itu. Jadi aku merasa dihormati juga sama mereka. Oh, keren banget. Iya banget. Dan itu tuh sebuah hadiah yang Allah kasih gitu loh ke aku. Karena aku tuh menutup aurat, aku tuh menutup, menjaga untuk siapa. Kalau aku lakukan semuanya karena Allah, maka Allah yang langsung jaga aku dari seluruhnya itu. Benar-benar, semua akan dipermudah kalau Iya. misalkan niatnya lillahi ta'ala. Bener gak sih, Kak? Nah, nih tunggu. Kalau kamu ketemu perempuan yang tiba-tiba giniin laki-laki, terus laki-lakinya nggak ada respon apa-apa, kalau sebisa mungkin kamu giniin. Misalnya nih gini nih, tek gitu kan. Terus kamu kayak gini, laki-laki itu. Nah, aku sering kayak gitu sih kalau sama teman. Kamu capek-capek wudhu batal. Aku sering kayak gitu. Sindiran secara halus ya, padahal Iya. belum tentu dia punya wudhu nih, teman-teman. Iya. Benar-benar. Kalau misalkan Kadila berada di posisi anak yang gak enakan, gimana sih, Kak? Untuk menyikapi Kadila sendiri, kayak Kadila sering berkecimpung nih di circle pertemanan yang memang ada gantosnya dulu sebelum pulang gitu. Itu gimana sih, Kak? Maksudnya untuk menyikapinya, dan tapi di sini posisinya Kadila adalah sebagai orang yang gak enakan. Oke. Berat ya. Benar. Orang yang gak enakan. Apa ya yang aku lakukan adalah aku diem aja mungkin, karena kan orang gak enakan itu diem aja ya. Tapi sampai saat ini aku bukan orang yang gak enakan untuk hal-hal yang seperti itu. Alhamdulillah. Ya benar. Alhamdulillah. Aku bukan orang yang gak enakan. Justru kalau hal-hal yang kayak gitu terjadi di mata aku langsung tegur secara baik. Gini deh, kita itu tidak bersentuhan fisik dengan dia bukan berarti kita menolak untuk komunikasi sama dia. Bukan benar, sama sekali. benar. Iya. Kita malah mengganti cara komunikasi itu dengan yang lain, dengan cara menunjukkan sikap kelembutan kita ke dia. Jadi untuk interaksi fisik itu nggak harus untuk sentuhan kok. Perbaiki aja raut tutur kata kita, akhlak kita, kelembutan bicara kita. Maka orang itu juga tidak perlu dengan sentuhan, mereka juga sudah sadar gitu. Jadi sebenarnya lewat perilaku pun orang akan sadar kita tuh seperti apa, dan dari perilaku kita, cara berbicara kita mungkin ya paling Betul. sepele, orang akan punya gambaran, teman-teman, gimana sih dia, gimana sih cara kita nge-treat dia untuk biar dia nih nggak tersinggung. Betul, Masya Allah. Ngomong-ngomong tentang tersinggung nih, Kak Dila, Iya. gimana sih cara kita nih sebagai mahasiswa muslimah atau mahasiswa muslim membatasi pergaulan kita yang sekiranya memang menurut kita, wah udah nggak bagus nih, terlalu banyak interaksinya dengan lawan jenisnya, tapi dengan cara yang membuat orang tetap merasa terhargai. Karena kadang kalau kita ngejauh ada aja orang yang tersinggung, nggak dihargain banget nih aku, ya nggak sih? Betul. Banyak banget gak sih, Kak, Iya. temuin yang kayak gitu-gitu tuh. Gimana, Kak, sih sebenarnya cara membatasi selain tadi dari perilaku kita? Nih, sebenarnya gini, kita ngomong tentang diri kita
kalau misalnya kita berada di lingkungan yang memang bukan kita banget gitu. Iya, benar-benar. Nah, kamu jangan merasa tidak berguna, kamu jangan merasa tidak bisa jadi apa-apa kalau nggak gabung sama mereka. Mereka itu bukan orang, justru kalau misalnya mereka tuh paham sama sifat kamu seperti ini, mereka tidak akan pernah memojokkan dan meninggalkan kamu gitu. Jadi kayak aku tidak akan mau ikut arus yang dimana di situ aku tidak akan menemukan jati diri aku. Aku tidak akan membiarkan diri aku terjerumus, malah terjerumusnya aku kehilangan diri aku. Aku kehilangan rasa suka aku kehilangan diri aku, motivasi aku kehilangan seluruhnya tentang aku. Aku justru nggak mau di situ. Yang paling pertama yang harus kamu tahu adalah cintai diri kamu dulu sendiri, baru kamu bisa menghargai yang lain. Untuk misalnya menolak ajakan-ajakan seperti itu, mungkin kita belajar psikologi dia dengan cara berkata yang baik. Kalau misalnya maaf ya, aku mau sholat dulu, itu kan terkesan sangat islamik ya. Iya, Gimana kalau misalnya gini, aku izin ke belakang dulu ya, ada urusan, mau ngapain gitu kan. Aku ada urusan, tapi setelahnya mau sholat, mau ikut, nah itu baru boleh. Jadi ada ajakan ya, Kak, betul ya? Benar, secara itu mau izutul hasanah, secara baik, secara hasan kita mengajak dia. Agar apa? Agar statement-statement kebaikan itu tuh, alim itu tuh nggak salah sih sebenarnya, cuman biar terkesan tidak terlalu apa ya bahasanya, wow gitu di telinga mereka. Jadi sebenarnya statement alim boleh, tapi kita merasa belum cukup alim. Betul. Gitu ya, benar nggak sih, Kak? Sebaik-baik kita adalah orang yang bisa boundaries dari kita sendiri. Kamu mampu nggak melindungi diri kamu dari kejahatan yang datang ke kamu, itu udah luar biasa. Kamu berani bilang enggak aja, itu udah luar biasa. Wow. Menolak untuk seluruh yang tidak bermanfaat, itu adalah hal yang luar biasa. Dan itu bukan sebuah kesalahan, itu bukan sebuah hal yang merugikan diri kamu untuk menolaknya, karena kamu berhak menentukannya. Wah, keren banget. Daging banget gak sih teman-teman? Dari tadi kita udah ngomongin tren-tren, kita udah ngomongin gimana cara membatasi pergaulan kita antara wanita dengan pria, iya. Dan gimana sih cara kita menjadi pelindung untuk diri kita sendiri nantinya. Setelah kita ngobrol panjang lebar nih sama Kak Dila, sebelum kita tutup nih teman-teman, kesempatan saya mau kasih ke Kak Adila untuk menyampaikan closing statement. Ada nggak sih Kak Dila pesan dan kesan, bukan kesan sih, lebih ke pesan aja buat mahasiswi muslimah atau yang muslim juga di luar sana, biar dia tetap teguh pada pendiriannya. Oke, pesannya sebenarnya ini pesan untuk diri aku juga dan teman-teman di rumah. Teguh, kalian itu harus punya satu prinsip, yang dimana prinsip itu kalian genggam sampai kalian mati, agar kalian tidak dicap sebagai perempuan yang bermudah-mudahan dengan seseorang. Alangkah buruknya jika kalian tidak memiliki prinsip. Terserah prinsip apa aja, tapi yang lebih utama adalah prinsip untuk menjaga kehormatan kalian. Karena perempuan dinilai dari kehormatannya dan rasa malunya. Mungkin itu aja, maaf banget I'm not perfect in here. Oke, sebenarnya terima kasih banyak ya Kak Dila udah nemenin aku nih bicara-bicara tentang tren-tren yang ada di kampus, juga benturan-benturan yang ada di kampus. Kalau tadi kita ulik kembali, yang penting sebenarnya Kak Dila fokus pada satu tujuan teman-teman. Yang penting kita hidup menggunakan prinsip, karena kalau kita udah punya prinsip, kita udah punya pendirian, kita nggak akan tergiur untuk kesana dan kemari. Betul Kak Dila? Betul. Oke. Masya Allah. Dan buat kalian terima kasih yang udah nonton dan dengerin Spark dimanapun kalian berada sampai episode perdana ini selesai. Terima kasih. Semoga hari ini bisa jadi bekal buat kalian dalam menjalani kehidupan kampus dengan bangga dan sebagai seorang muslim. Jangan lupa follow dan terus pantau konten-konten lagi dari Divisi Syiar di platform kesayangan kalian.
Terima kasih. Sampai jumpa di episode Spark berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.